teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Orang-Orang Babakan. Arti judul buku sendiri ini yaitu mengenal orang-orang babakan. Buku ini ditulis oleh Abdul Hanan yang lahir di Cirebon pada 27 Agustus 1989. Ia adalah anak terakhir dari 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Tamam Kamali dan Haji Fatimah Hanan. Hanan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Babakan pada 2001 dan SMP 1 Ciwaringin, Cirebon pada tahun 2004. Ketika teman-teman sebangkunya melanjutkan langsung ke jenjang menengah, maka ia tidak. Hanan memilih untuk terlebih dahulu menimba pengalaman di beberapa pesantren. Kalian pasti mau tahu kan kelanjutan cerita dari orang-orang babakan? Kalian pasti mau tahu kan isi dari orang-orang babakan tuh kayak gimana sih? Kalian mau tahu kan isi dari orang-orang babakan itu seperti apa sih? Sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi buku Orang-Orang Babakan ini adalah kisah seorang kiai kampung yang berhasil mengajarkan baca Al-Quran ke berbagai pelosok, khususnya wilayah 3 Cirebon, dan murid-muridnya tersebar ke seluruh wilayah di Nusantara. Kiai Haji Tamam Kamali adalah generasi ke-6 dari penerus pondok pesantren Babakan. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Kiai Haji Muhammad bin Kiai Makdor dan Nyai Mutiah, putri kedua dari Kiai Haji Muhammad Amin. Dari pasangan Kiai Haji Muhammad dan Nyai Mutiah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kiai Haji Tamam Kamali, Kiai Syakur, Nyai Wasiah, dan Nyai Taslimah. Kiai Haji Muhammad Amin adalah putra ketiga dari Kiai Haji Rumli, berasal dari Menjangan, Pekalongan. Kiai Haji Rumli adalah santri Kiai Nawawi, putra Kiai Jatira, pendiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin, dan masing satu angkatan dengan Kiai Daud dan Kiai Ismail. Kiai Madamin diambil menantu oleh Kiai Hanif bin Kiai Nawawi Babakan untuk mendampingi putrinya, yaitu Nyai Hanifah. Beliau merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu Kiai Marzuki, Nyai Zainab, dan Kiai Said dan Kiai Haji Muhammad Amin. Kiai Madamin adalah pendiri pesantren Babakan Selatan. Sebelum pindah ke selatan, Kiai Madamin menikah dengan Nyai Umi Kulsum bin Abdul Fanan dan dikaruniai 9 anak. Nyai Mutiah bin Kiai Madamin memiliki 4 orang anak. Yang pertama, Kiai Haji Tamam Kamali, Kiai Syakur, Nyai Wasiah, dan yang terakhir Nyai Taslimah. Sesudah pindah ke Babakan Selatan, Kiai Madamin dan Nyai Umi Kulsum mempunyai sebuah rumah yang dibangun oleh pengusaha Cina yang kaya raya. Rumah itu disebut rumah pusaka atau rumah peninggalan Kiai Madamin dan merupakan rumah pertama di Babakan Selatan. Tidak lama kemudian, Kiai Haji Madamin membangun rumah untuk menantunya yang kedua, Kiai Muhammad bin Makdor, yang sekarang rumah ini ditempati menantunya yang ke-6, yaitu Kiai Haji Masduki Ali. Menurut cerita masyarakat setempat, Kiai Haji Muhammad belum sempat menetap di rumah yang baru dibangun itu. Sampai ada perumpamaan, Kiai Haji Muhammad belum sempat duduk 1 jam pun di rumah tersebut. Ia harus bergegas pergi meninggalkan tanah Babakan demi memenuhi amanah orang tuanya untuk pergi ke tanah kelahirannya, Gempol Palimanan, Cirebon. Ayah beliau berwasiat, jika sudah punya istri tetaplah tinggal di Gempol, sebab saudara-saudaramu banyak yang belum mengerti agama. Kewajibanmu mengajarkan agama kepada mereka, pimpinlah dan bimbinglah adik-adikmu. Ajarkan mereka ilmu agama kepada mereka agar mereka tidak awam pada agama. Begitulah kira-kira isi wasiatnya. Pada waktu masih di Babakan, Ciwaringin dan masih menetap di rumah mertuanya, beliau adalah orang yang pertama kali meramaikan Babakan Kidul atau Selatan. Santri-santri dari berbagai pelosok berdatangan. Waktu itu diperkirakan sudah mencapai 300-an santri. Yang diajarkan Kiai Muhammad adalah tasrifan, sorof, dan Al-Quran dengan metode sorogan. Aktivitas pengajian diadakan di teras rumah di emperan, sembari, atau masjid.
Aktivitas pengajian diadakan di teras rumah di emperan masjid. Tempat tinggal santri waktu itu masih terpencar-pencar, ada yang di rumah pusaka, di rumah Kiai Haji Abdul Hanan, dan di masjid. Sesudah Kiai Haji Muhammad pindah ke Gempol, istrinya sempat ikut tetapi tidak lama karena di Gempol tidak seperti di Babakan yang semuanya serba tercukupi. Di rumah Gempol, Nyai Mutiah sering menangis karena hidup di sana sangat susah. Akhirnya, Nyai Mutiah memutuskan untuk tinggal di Babakan bersama ibunya, Nyai Umi Kusum, sampai anak-anaknya tumbuh besar. Keempat anaknya dibesarkan di rumah pusaka sampai Kiai Haji Tamam Kamali tumbuh dewasa. Pada saat itu, penerangan di rumah pusaka masih menggunakan damar cempor atau istilah orang dulu lampu gandok. Sekarang, rumah pusaka itu ditempati Kang Izudin. Kang Izudin menikah dengan Ati Rohayati, putri Kiai Bokir. Di rumah pusaka ini, Kang Izudin mendidik beberapa santri yang kemudian diberi nama Ponpes Al-Ghifari. Kiai Haji Tamam Kamali pertama kali belajar ilmu agama pada ayahnya, seperti belajar ilmu awat, gramatika Arab. Juga pernah ngaji jurmiyah kepada Kiai Haji Abdul Hanan. Seperti yang diceritakan sendiri oleh Kiai Haji Tamam, metode pengajaran Kiai Hanan adalah hafalan. Kiai Hanan mengajarkan kitab jurmiyah tidak ditulis juga tidak melihat kitab. Murid-muridnya hanya diperbolehkan mendengarkan tapi tidak boleh mencatat, katanya bercerita. Kemudian, Kiai Tamam Kamali belajar ilmu Al-Quran di pondok pesantren Kempek, diasuh dan dibimbing langsung Kiai Umar bin Kiai Haji Harun, pendiri pondok pesantren Kempek. Sebelum mengaji pada Kiai Umar, santri wajib cocogan terlebih dahulu kepada santri senior. Ketika mengajar, Kiai Umar selalu membawa kayu penjalin. Jika bacaannya salah, panjalin itu langsung dipukulkan oleh pada santri. Setelah dikampek, Kiai Haji Tamam Kamali melanjutkan belajar ilmu agama ke pondok pesantren Infarul Goi Asuhan, Kiai Haji Mas Duki Lasem. Di sini ia belajar ilmu tauhid dan ilmu usul fikih. Setelah kembali dari pesantren, Kiai Haji Tamam Kamali diambil menantu oleh Kiai Haji Abdul Hanan untuk mendampingi putrinya yang ketujuh, yaitu Nyai Fatimah Hanan. Dari perkawinannya, ia ini dikaruniai 9 orang anak, Muhammad Zainab, Nawawi, Muhammad Muklis, Hindun, Muhammad Jamaluddin, Sofuroh, Jauharuddin, Jalaluddin, Abdul Hanan. Berdirilah MHS Madrasah Al-Hikmamus Salafiyah. Waktu itu MHS masih tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah, belum ada tingkat aliyah. Murid pertama MHS adalah Kiai Haji Tamam Kamali, Kiai Haji Maktum Hanan, Kiai Bukhari, Mansur, Nasihin, Aziz, Mustafa, Nasrul Rofi, dan Yusuf. Oke teman-teman, itu tadi dia sedikit cerita dari orang-orang Babakan. Sekarang Benika mau bacain sinopsisnya nih dari buku Orang-orang Babakan. Novel Orang-orang Babakan ini mengisahkan tentang seseorang kiai kampung yang dijuluki master di bidang Quran Kempekan. Kisah ini diangkat dari cerita nyata pada tahun 1715. Babakan adalah nama sebuah padepokan. Sampai pada akhirnya sebuah desa dan kini terdapat sekitar 73 pondok pesantren. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Hasanuddin Jatira. Alur waktu menyimpan misteri pasang surut keberadaannya pesantren ini. Dari usianya yang melebihi 3 abad, terdapat tokoh-tokoh yang meneruskan dan mengembangkan pesantren hingga dapat eksis sampai hari ini. Novel ini mengisahkan tentang seseorang pria yang bernama Tamam Kamali, di mana ia merupakan seorang putra dari keluarga pesantren. Ia memiliki banyak guru, dari Kiai Haji Umar hingga Kiai Haji Mas Duki. Ia adalah laki-laki yang tangguh, optimis, bijaksana, dan kerja keras. Ia ringkas sejarah hidupnya dalam kalimat yang pernah dia katakan sendiri menjelang puncak usianya. Aja tinggal deres Al-Quran sebab deres iku jadikan kita wong mulia. Sebaris pesan syarat akan makna pentingnya menjaga Al-Quran. Sedangkan selain nama-nama tersebut masih banyak lagi cerita tokoh penting lainnya yang mendirikan pesantren Babakan ini. Cerita tentang kehidupan Kiai Jatira hingga Kiai Tamam memiliki kehidupan yang sederhana di Cirebon dan berlatar belakang dari keluarga pesantren. Novel ini menggambarkan tentang upaya yang kuat untuk melindungi nilai berharga dalam sebuah kehidupan dan keluarga. Bagaimana jalannya kisah Kiai Tamam dan saudara-saudaranya dalam mempertahankan hidupnya,
Untuk lebih jelasnya di file novel ini silakan dibaca. Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu menggambarkan biografi Kiai, sudut pandang Kiai dari riwayat pendidikannya sampai perjuangan dan perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan itu terus tersambung di setiap generasinya orang-orang Babakan. Salah satunya generasi Kiai Haji Tamam Kamali. Generasi Kiai Tamam adalah generasi ke-6 yang bergerak di sektor ilmu pengetahuan. Beliau mengajarkan banyak ilmu, salah satunya yang bisa diajarkan tradisi baca Al-Quran khas Kempek. Meneruskan ke 73 pondok pesantren di desa Babakan. Tradisi ini dilakoni hingga sekarang. Nah, oke teman-teman, jadi Babakan adalah tanah leluhur. Di situ biasanya keluarga besar pondok pesantren sebabakan berkumpul. Tanah Babakan selalu membawa kenangan yang menyenangkan, suasana asri, sejuk, san rindang. Kini kurang dari 5 abad, Babakan ini sudah ratusan kali menjadi tempat melepas kepergian leluhur kami. Tidak semua saudara dapat turut melepas mereka secara langsung. Pemakaman keluarga besar berada di area yang sangat teduh, cocok untuk peristirahatan terakhir. Kakek, nenek, buyut, dan ayah semua berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Kenangan masa kecil tempat ini sama sekali tidak bisa tergantikan perasaan menyenangkan. Ketika santri-santri ritual mengaji, rombongan dari pondok satu pindah ke pondok lain. Akhirnya, saya baru sadar saya kehilangan sosok orang tua perekat keluarga besar. Kita dulu ke tempat ini mengaji karena mereka. Kita keliling bertemu rutin karena mereka yang ngajak. Sekarang, masing-masing dari kami sudah berkeluarga dengan anak, cucu, dan santrinya masing-masing. Simpul silaturahmi itu berpindah. Kamilah yang kini harus membangun tempat-tempat semacam ini di lingkaran kami masing-masing dan jadi perekat di tempat-tempat baru tersebut. Perasaan yang saya rasakan itu perasaan sepi, menggantikan kenangan menyenangkan masa kecil dulu. Setiap mereka pergi membawa serpihan hati kita, dan kita makin tua karenanya, karena sepi. Jadi gimana teman-teman? Kalian pasti tertarik kan untuk membaca orang-orang Babakan? Kalian pasti penasaran banget kan dengan buku orang-orang Babakan? Kalian pengen buru-buru baca orang-orang Babakan? Kalian pasti penasaran banget kan sama buku orang-orang Babakan dan pengen buru-buru baca buku orang-orang Babakan ini? Kalian langsung aja bisa order di guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Dernika. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!